Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung terjun ngebahas sebuah petualangan spiritual dari abad ke-19 yang sejujurnya bener-bener epic. Kita nggak akan buang waktu sama latar belakang sejarah yang membosankan. Kita bakal fokus pada satu perjalanan luar biasa yang bahkan sampai mengubah bentang alam selamanya. Yup, kita akan menelusuri asal-usul Gunung Cikur lewat kisah pengembaraan ekstrim dari seorang tokoh bernama Eyang TB Husairi. Oke, coba kita selami kisahnya. Bayangkan Anda ada di posisi beliau ya. Kira-kira Anda mau nggak sih mengembara tanpa arah di hutan belantara bertahun-tahun cuma gara-gara satu visi spiritual yang datang tiba-tiba? Terdengar nggak masuk akal kan? Tapi disitulah semuanya bermula. Waktu Eyang Top Husairi lagi khusyuk bertafakur di makam Ki Buyut Mansuruddin di Banten, beliau dapat semacam wangsit atau petunjuk gaib. Dan ini bukan mimpi sekilas yang besoknya dilupakan begitu saja. Ini adalah panggilan jiwa yang sangat kuat, yang bikin beliau nekat meninggalkan kehidupan nyamannya saat itu. Terus, apa sih misi yang harus beliau jalankan? Nah, ini dia. Beliau dikasih tugas yang kalau dipikir-pikir hampir mustahil. Beliau harus mencari sebuah makam tersembunyi. Letaknya di puncak sebuah gunung yang namanya aja belum ada yang tahu. Sebagai tandanya, di bawah makam itu harus ada mata air yang mengalir jernih. Perlu diingat, waktu itu beliau sama sekali nggak punya peta, apalagi instrumen navigasi. Satu-satunya kompas yang beliau pegang cuma satu, keyakinan absolut para petunjuk ilahi tersebut. Nah, disinilah perjalanannya benar-benar menguji mental. Ini bukan pendakian yang selesai dalam hitungan minggu ya. Sebulan pertama mungkin beliau masih jalan dengan penuh harapan. Tapi bayangkan bulan berganti bulan, lalu setahun berlalu, dan akhirnya jadi bertahun-tahun mengembara di alam liar tanpa arah yang jelas. Kebayang nggak sih capeknya? Fisik terkuras habis, kedinginan setiap malam di hutan, dan mental yang terus-terusan dihajar realita. Beliau mencari ke sana kemari nggak ketemu juga, sampai akhirnya tiba di satu titik kritis. Titik di mana beliau hampir aja menyerah dan benar-benar putus asa. Mari kita lihat gimana momen penentu ini terjadi. Di titik terendahnya, ketika keputusasaan hampir mengalahkan keyakinannya, beliau akhirnya bersimpuh di tengah alam liar itu. Beliau memohon petunjuk langsung kepada Allah SWT. Dan, tepat di momen beliau benar-benar berserah diri itulah, keajaiban terjadi. Di tengah gelap gulitannya malam, tiba-tiba beliau melihat sebuah cahaya benderang. Cahaya itu memancar terang banget, layaknya bintang yang membelah malam. Beliau langsung bangkit, mengikuti arah cahaya itu, yang pada akhirnya menuntun langkah beliau tepat ke titik makam yang dicari-cari selama bertahun-tahun. Tapi tunggu, ada yang lebih menakjubkan lagi. Pas beliau dekati, tahu nggak cahaya bintang itu asalnya dari mana? Ternyata bersumber dari sebatang tanaman. Iya, tanaman cikur. Ajaib banget kan? Gimana bisa sebuah tanaman memancarkan petunjuk ilahi seterang itu? Nah, tanaman cikur ajaib inilah yang jadi penanda presisi lokasi makamnya. Dan gara-gara penemuan yang sangat ikonik ini, seluruh wilayah pegunungan itu akhirnya dinamakan dan selamanya dikenal sebagai Gunung Cikur. Sekarang, yang sangat menarik dari cerita ini adalah Anda mungkin mikir, wah udah ketemu nih makamnya, perjalanannya selesai dong. Nyatanya, sama sekali enggak. Beliau malah baru aja melangkah masuk ke medan pertempuran baru. Di satu sisi, beliau emang berhasil menemukan mata air jernih pembawa kehidupan, yang sekarang kita kenal sebagai Cai Kahuripan. Tapi di sisi lain, pas area itu mulai dibuka, beliau dihadapkan sama realita yang sangat merusak. Hutan suci di sekitar situ ternyata udah sering banget disalahgunakan sama dukun-dukun setempat buat ritual gelap dan ngasih sesajen. Dan Eyang Tebiku Sairi jelas bukan tipe orang yang bakal tinggal diam melihat itu semua. Sebagai seorang muslim yang sangat taat, prinsip beliau tuh jelas banget. Beliau nggak menoleransi sedikitpun praktek kesyirikan di wilayah yang seharusnya suci ini. Dengan keberanian penuh, beliau langsung memerangi praktek pemujaan para dukun dan menghancurkan semua sesajen yang ada di sana. Jadi dedikasi beliau ini bergeser dari yang tadinya cuma seorang pencari, kini bertarung sebagai pelindung demi menjaga kemurnian absolut dari makam Raden Arya Kusuma. Dan ini nih yang menjembatani masa lalu legendaris itu dengan masa kini kita. Perjalanan epik bertahun-tahun yang menguras air mata tadi itu bukan sekedar mitos usang loh. Bukti fisiknya benar-benar ada dan bisa kita kunjungi hari ini juga. Puncak Gunung Cikur, makam Raden Arya Kusuma Boah, dan sumber air Cai Kahuripan. Ini semua lokasi nyata yang titik koordinatnya udah akurat banget di Google Maps. Tempat ini udah bertransformasi jadi destinasi wisata religi bersejarah di Jawa Barat, di mana peziarah kayak kita bisa melacak sendiri jejak rute pengembaraan luar biasa Eyang Titis Husairi. Jadi, poin krusialnya adalah, apa makna dari semua penderitaan dan pengorbanan itu buat kehidupan pribadi beliau? Sebenarnya ya, Eyang TB Husairi itu awalnya nggak ada niat sama sekali buat menetap di gunung itu. Tapi karena saking khawatirnya area yang udah beliau bersihkan bakal jadi sarang kemusyrikan lagi, beliau akhirnya mutusin buat bawa keluarganya dan menetap di sana demi jaga akidah. Nah,
Keputusan mulia inilah yang akhirnya membuka pintu jawaban buat doa pribadi beliau. Setelah bertahun-tahun mendambakan keturunan, di penghujung abad ke-19, beliau akhirnya dihadiahi seorang putra. Sang putra ini diberi nama Mansur, sebagai bentuk penghormatan yang manis banget untuk makam Ki Buyut Mansyuruddin, tempat di mana wangsit pertama itu beliau terima. Mengingat sejarah yang begitu panjang dan melelahkan di balik berdirinya Gunung Cikuru ini, ulasan sumber kita memberikan satu catatan peringatan yang sangat keras. Ini bukan sekedar imbauan biasa ya, melainkan sebuah amanah. Buat para peziarah atau pengunjung yang datang hari ini, hukumnya wajib banget untuk menjaga kebersihan makam. Dan yang jauh lebih fundamental lagi, jauhi segala bentuk kemusyrikan. Melanggar aturan ini tuh sama aja kayak kita mengkhianati perjuangan hidup dan matinya Eyang Tebi Husairi waktu beliau susah payah membersihkan tempat itu. Yang akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan reflektif ini. Sejarah udah nunjukin ke kita apa arti dari sebuah dedikasi yang tak tergoyahkan. Eyang T. Husairi rela membuang bertahun-tahun waktunya di alam liar. Dan putranya, Haji Mansur mengabdikan seluruh sisa hidupnya demi menjaga kemurnian tempat itu. Sekarang, pertanyaannya pindah ke pundak kita. Apakah kita di masa modern ini mampu melestarikan dan ngelindungin warisan suci ini dari penyimpangan? Coba deh direnungkan. Terima kasih banget ya udah bergabung dan membedah kisah sejarah yang luar biasa ini bareng saya. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.